Tunggu dan lihat saja. Bab 468. Dikarenakan Rila kecil terlalu pengertian, membuat semua orang keluarga sangat mengkhawatirkannya. Tapi untuk sementara waktu tidak tahu harus bagaimana membujuknya. Semua orang bisa melihat dengan jelas di mana hati Rila kecil selalu memikirkan Abang Hanselnya. Memang dia tidak mengucapkannya, tapi dia percaya bahwa Abang Hanselnya pasti akan kembali. Dia sedang menunggu, bersama dengan semua orang menunggu kepulangan Abang Hansel yang akan selalu menemaninya dan akan selalu menjaganya. Tapi setelah menunggu beberapa hari, Abang Hansel masih belum kembali. Rila kecil merasa sangat tertekan. Ketika dia kembali dari taman kanak-kanak di malam hari tanpa melihat Abang Hansel, Arila membawanya untuk berlatih taekwondo. Di dalam perjalanan, Rila kecil menangis dengan keras. Tangisannya cukup keras untuk menarik semua orang di keluarganya. "Rila kecil sayang, ada apa?" Melihat Rila kecil menangis seperti anak kecil yang menangis, Ibu Carson sangat sedih sehingga dia pun hampir menangis. "Rila, siapa yang menindasmu? Beritahu pada Bibi. Bibi akan membantumu membereskan mereka yang menindasmu," kata Eva sambil menyeka air mata Rila kecil dengan handuk kertas dan berkata dengan sedih. "Abang Hansel, Rila mau Abang Hansel." Rila kecil menyeka air matanya dan tangisannya semakin menjadi-jadi dan mulutnya selalu menyebut menginginkan Abang Hanselnya. "Rila kecil." Arila memegang Rila kecil di lengannya dan menciumnya. Dia sangat tertekan sehingga dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. "Abang Hansel, Rila mau Abang Hansel." Rila kecil selalu menyebutkan kalimat yang sama. Tidak ada yang bisa membujuknya. Dia hanya menginginkan Abang Hanselnya. "Rila, Abang Hansel sedang melakukan hal-hal yang sangat penting. Untuk sementara tidak bisa menemanimu. Ketika kamu dewasa, dia pasti akan kembali ke sisimu, terus menemanimu," kata Arila sambil menghibur Rila kecil. Tidak baik untuk menipu Rila kecil, tetapi Arila hanya memikirkan cara ini untuk membujuknya. "Seperti ibu?" Rila kecil berhenti menangis, menyeka air matanya, mengedipkan matanya yang berlinang air mata dan memandang Arila. Sebelumnya Rila kecil tidak pernah punya ibu. Rila kecil patuh, tumbuh besar dan ibunya kembali. Jika Rila kecil patuh dan bertumbuh besar lagi, apakah Abang Hansel akan kembali? Tiba-tiba dia mendengar Rila kecil menyebutkan bahwa dia tidak punya ibu sebelumnya, dan Arila merasakan sakit lagi, memegangnya erat-erat di lengannya dan menciumnya. Arila berkata dengan lembut, "Ya, Rila kecil tumbuh dengan gembira dan bisa melihat Abang Hansel ketika dewasa." Jelas bahwa Rila kecil tidak bisa tertipu seperti ini, tetapi Arila berkata begitu. Mungkin suatu hari akan ada keajaiban. Abang Hansel dari Rila kecil akan kembali padanya, seperti ibunya yang telah hilang selama bertahun-tahun dan kembali kepadanya. Rila kecil akan tumbuh cepat dan menunggu Abang Hansel kembali, kata Rila kecil sambil menyeka air matanya dan berkata dengan lembut. "Ya," Arila mengangguk, tetapi tidak bisa lagi menipu Rila kecil. Meskipun Rila kecil mempercayai kata-kata ibunya, dia sakit karena dia merindukan kakaknya yang kuat. Rila demam tinggi hingga 39,5 derajat. Jika tidak tepat waktu, dokter mengatakan sangat mungkin untuk membakar pneumonia. Kondisi Rila kecil tidak stabil. Demam mereda dan demam terjadi lagi setiap setengah hari, yang telah berlangsung 2 atau 3 kali. Sore ini, demam Rila kecil mereda, tetapi sekarang suhu tubuhnya naik lagi
dan dokter harus menginfusnya. Tangan kanannya yang berdaging telah ditusuk beberapa kali. Semuanya menjadi bengkak karena sulit menemukan pembuluh darah di tangan kirinya. Pada malam hari, jarum ditusukkan lagi di lengannya. Jarum menempel pada tubuh Rila kecil, tapi yang sakit adalah hati Arila. Di pikirannya, Rila kecil sakit karena Hansel tidak ada di sekitarnya. Ketika dia memikirkannya apa yang Hansel lewatkan karenanya, dia bahkan memiliki pikiran yang membunuh. Arila menemani Rila kecil, memegang telapak tangannya dan bergumam. Rila kecil, Abang Hansel tidak bersamamu. Kamu masih memiliki ayah dan ibumu. Kamu harus segera sembuh. Abang Hansel, dalam kondisi Rila kecil yang setengah sadar, dia masih saja menggumam memanggil Abang Hanselnya. Rila kecil sayang. Arila menggosok kepalanya dan melihat betapa sedihnya Rila kecil. Dia benar-benar ingin mengambil pisau dan memotong pelakunya. Ketika Arila berpikir soal ini, Carson sebenarnya dari awal sudah mulai beraksi. Musuh yang bersembunyi di kegelapan ini ingin membunuhnya. Dia tidak marah. Alasan mengapa dia benar-benar marah adalah karena musuh yang bersembunyi di kegelapan membuat istri dan putrinya sedih. Saat ini putrinya sakit dan istrinya saking khawatir tidak nafsu makan. Bagaimana dia bisa diam saja, tidak melakukan apa-apa ketika dia adalah seorang suami dan ayah? Carson menelpon Henry dan berkata, "Bagaimana dengan grup Su hari ini dibandingkan dengan grup Remedia? Ketika kamu menghancurkan grup Remedia, kamu melakukan banyak pekerjaan di belakang orang-orang itu. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk menghadapinya sekarang?" Henry kemudian berkata, 1 bulan. Hanya dalam waktu 1 bulan, dijamin bahwa kekalahan grup Su hari ini akan lebih buruk dari 1 tahun yang lalu, dan dia tidak akan pernah bisa berbaik lagi. Manipulator yang sebenarnya adalah Carson. Henry adalah eksekutor yang tepat. Baiklah, itu yang harus kamu lakukan. Setelah menjatuhkan kata-kata itu, Carson menutup telepon dan melihat ke belakang, lalu melihat Darwin yang berdiri di belakangnya. Carson berpura-pura tidak melihat Darwin, dan dia mulai melangkah. Darwin berbalik dan menghalangi jalannya. Dia pun berkata, "Abraham, aku tidak begitu mengerti apa yang telah terjadi, dan aku tidak ingin mengabaikannya lagi." Carson berkata dengan suara dingin, "Langsung saja ke maksud pembicaraanmu." Darwin mengerutkan kening dan berkata, "Aku akan menggunakan caraku untuk berurusan dengan para pengecut yang telah bersembunyi di kegelapan. Ya, ketika aku menyelesaikan sesuatu, aku akan menyerahkannya padamu." Tugas Carson adalah mencabut akarnya dan membuat lawannya tidak pernah berbalik. "Kamu bermain dengan caramu, aku bermain dengan caraku. Jangan sampai ada konflik," kata Darwin. Kepribadian Darwin sederhana dan kasar. Dia membawa orang kembali secara langsung dan bermain sesuai keinginannya. Dia tidak berani melakukan hal buruk di kehidupan selanjutnya. "Darwin, jangan lupa bahwa kamu adalah komandan Balai Distrik Militer Kota Pasir Bumi, bukan seorang bajingan. Carson akan melakukan semuanya dengan bersih, dan tidak ada yang bisa menangkap pegangan apapun." Darwin tidak setuju. "Bagaimana dengan komandan daerah militer Kota Pasir Bumi? Jika aku tidak senang, bisa dibunuh kapan saja." Darwin benar-benar bisa melakukannya ketika dia mengatakannya. Carson menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kamu berani mengacaukan hal ini, dan kamu bertanggung jawab atas konsekuensinya nanti." Darwin terkekeh. "Kalau begitu,
Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Darwin jelas bukan orang yang menyusahkan. Dia terlibat dalam masalah ini hanya karena insiden Epa. Orang yang berani menyentuh Epa, para pengecut itu pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, maka dia bukan Darwin yang sebenarnya.